You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. MotoGP Indonesia 2025, 2 kali terjatuh di Mandalika, Marc Marquez lempar pesan mengejutkan. Kutukan sirkuit Mandalika tampaknya belum juga berakhir bagi Marc Marquez. Sang juara dunia MotoGP 2025 kembali harus menelan pil pahit di lintasan Indonesia. Dalam sesi latihan bebas MotoGP Indonesia 2025, Marquez tercatat 2 kali mengalami kecelakaan, sebuah kenyataan yang langsung mengundang sorotan dunia balap. Padahal, Marquez datang ke Mandalika dalam status puncak. Gelar juara dunia sudah dia kunci lebih awal, menjadikannya sebagai salah satu musim terbaik dalam karirnya. Namun, Mandalika seolah menyimpan skenario berbeda. Bukan kemenangan, bukan selebrasi, justru kegagalan demi kegagalan yang menanti sang legenda di sirkuit internasional Pertamina Mandalika. Segalanya dimulai cukup positif. Di sesi latihan bebas pertama, Marquez menunjukkan performa kompetitif. Dengan motor barunya yang musim ini begitu dominan, ia berhasil menempatkan dirinya di posisi kelima. Tak ada tanda-tanda bencana di sesi awal itu. Para pendukungnya mulai optimis, berpikir bahwa kutukan Mandalika akhirnya akan berakhir. Namun, semuanya berubah dalam sekejap. Memasuki sesi latihan bebas kedua, Marquez tampil lebih agresif. Ia terlihat jelas berusaha keras mengejar catatan waktu terbaik, mencoba merangsek ke posisi teratas seperti yang biasa dia lakukan sepanjang musim ini. Namun, ambisi itu justru berujung petaka. Tak hanya sekali, Marquez mengalami 2 kali kecelakaan dalam waktu yang relatif singkat. Insiden pertama terjadi saat ia mencoba mengambil racing line sempit di tikungan cepat. Ban belakang kehilangan grip, membuatnya terpelanting dari motornya. Beberapa menit kemudian, saat ia kembali ke lintasan dengan motor cadangan, kecelakaan kedua terjadi, kali ini akibat kehilangan kontrol saat pengereman keras. Meski tidak mengalami cedera serius, 2 insiden itu berdampak besar terhadap ritme dan kepercayaan dirinya. Akibat dari 2 crash tersebut, Marquez gagal mencatatkan waktu yang cukup untuk lolos langsung ke Q2. Ini adalah kali pertama sepanjang musim 2025 ia harus menjalani kualifikasi dari Q1. Bagi seorang juara dunia, yang nyaris tak pernah keluar dari posisi 5 besar musim ini, kondisi itu terasa janggal. Seolah ada sesuatu yang selalu menggagalkan Marquez di Mandalika. Bahkan, banyak penggemar mulai menyebutnya sebagai kutukan Mandalika. Sirkuit ini memang punya sejarah buruk bagi Marquez. Sejak pertama kali balapan digelar di Indonesia pada 2022, Marquez belum pernah menang di sini. Bahkan, ia lebih sering berurusan dengan gravel dan kecelakaan ketimbang podium. Setelah sesi latihan yang penuh drama itu, Marquez akhirnya buka suara. Namun, bukan optimisme yang ia suguhkan. Justru, pernyataannya membuat publik MotoGP terkejut. Saya tidak bakal menang di sini, baik Sabtu maupun Minggu. Kemungkinan besar saya juga tidak akan naik podium, ujar Marquez seperti dikutip dari Motosan. Pernyataan itu terasa sangat tidak biasa, mengingat Marquez dikenal sebagai pembalap yang selalu optimis dan pantang menyerah. Namun kali ini, ia seakan menyerah sebelum bertarung. Lebih lanjut, Marquez mengungkapkan bahwa target utamanya musim ini sudah tercapai, menjadi juara dunia. Kini, fokusnya hanya satu, menyelesaikan musim dengan selamat. Target saya musim ini sudah tercapai. Sekarang tinggal menyelesaikan balapan, lalu fokus ke Australia dan kembali ke ritme normal. Tahun depan, barulah saya akan kembali 100%, tambahnya dengan nada tenang namun realistis. Pernyataan Marc Marquez membuka kembali perdebatan lama di dunia MotoGP. Benarkah Mandalika menyimpan kutukan bagi pembalap Spanyol ini? Sejak Mandalika masuk kalender MotoGP, Marc memang belum pernah meraih hasil membanggakan di sini. Di musim 2022, ia bahkan absen karena cedera setelah kecelakaan hebat saat pemanasan. Tahun-tahun berikutnya pun, sirkuit ini tak pernah bersahabat dengannya. Padahal, sirkuit ini punya kombinasi layout menarik dan pemandangan memukau. Tapi bagi Marquez, lintasan Mandalika justru terasa seperti arena ujian mental dan fisik yang tak pernah bisa ia taklukkan.
Meski mengalami 2 kecelakaan dan mengeluarkan pernyataan mengejutkan, dukungan publik Indonesia terhadap Marquez tetap luar biasa. Suara tepuk tangan dan yel-yel masih terdengar ketika ia berjalan kembali ke paddock dengan wajah serius. Bagi banyak fans, Marquez tetaplah legenda hidup. Seorang pejuang yang telah melewati badai cedera dan tetap berdiri di puncak dunia. Bahkan saat hasil tak berpihak padanya, harisma Marquez masih memikat. Kini, pertanyaan besar menggantung di udara. Akankah Marquez mampu bangkit di kualifikasi? Ataukah Mandalika sekali lagi akan menjadi titik gelap dalam musim emasnya? Yang pasti, MotoGP Indonesia 2025 menjanjikan drama tinggi. Dengan Marquez yang harus berjuang dari bawah, para pembalap lain seperti Pecco Bagnaia, Jorge Martin, dan Pedro Acosta tentu melihat peluang besar untuk menguasai Mandalika. Namun seperti biasa, dalam dunia MotoGP, segalanya bisa berubah dalam satu tikungan. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Fabio Quartararo buka peluang pindah ke tim satelit, siap ikuti jejak Marquez demi kebangkitan karir di MotoGP. Angin perubahan tampaknya mulai berhembus dalam perjalanan karir Fabio Quartararo di ajang MotoGP. Pembalap andalan Monster Energy Yamaha itu secara terbuka mengaku mempertimbangkan untuk mengikuti jejak Marc Marquez yang hijrah dari tim pabrikan ke tim satelit demi menghidupkan kembali performa balapnya. Quartararo menyebut segala opsi terbuka, termasuk meninggalkan zona nyaman demi kembali kompetitif di lintasan. Marc Marquez, sang juara dunia 8 kali, sempat membuat langkah mengejutkan musim lalu dengan pindah dari tim pabrikan Repsol Honda ke tim satelit Gresini Racing. Banyak yang menganggap keputusan itu berisiko, namun hasilnya berbicara lain. Marquez kembali menemukan kecepatannya dan tampil lebih kompetitif, membuktikan bahwa tim satelit bukan berarti kelas 2. Melihat kebangkitan Marquez bersama Gresini, Quartararo pun mulai berpikir untuk mengambil jalan serupa. Dalam wawancara yang dikutip dari akun resmi MotoGP, pembalap berjuluk El Diablo itu tak menutup kemungkinan hengkang dari Yamaha, tim yang telah membesarkan namanya. Tentu saja, saya juga harus membuat keputusan. Kami masih perlu melihat semuanya karena saya rasa masih terlalu dini, ujar Quartararo. Tapi dengan potensi yang kami miliki, saya percaya kami pantas mendapat tim pabrikan. Quartararo memang punya alasan kuat untuk mulai mempertimbangkan langkah besar dalam karirnya. Setelah mempersembahkan gelar juara dunia untuk Yamaha pada musim 2021, performa tim pabrikan asal Jepang itu justru menurun drastis. Motor YZR M1 yang dulu menjadi salah satu yang paling kompetitif di grid, kini terlihat kesulitan bersaing. Bukan hanya tertinggal dari Ducati dan KTM, Yamaha bahkan kerap kalah cepat dari tim-tim satelit yang memakai mesin pabrikan lain. Quartararo pun beberapa kali harus berjuang keras hanya untuk bisa finish di 10 besar. Kondisi tersebut tak pelak membuat frustrasi. Namun, musim 2025 memberikan secercah harapan. Quartararo mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dengan meraih podium kedua di MotoGP Spanyol dan finish ketiga di balapan sprint MotoGP Jerman. Meski belum konsisten di papan atas, performanya menunjukkan grafik menanjak. Sebagai seorang juara dunia, Quartararo tentu tak ingin terjebak dalam bayang-bayang kejayaan masa lalu. Ia paham betul bahwa dalam dunia MotoGP yang begitu kompetitif, keputusan besar harus diambil demi mempertahankan statusnya sebagai pembalap papan atas. Anda selalu harus mempertimbangkan segala hal dan melihat bagaimana Yamaha bekerja dengan motor barunya, tambah Quartararo. Pernyataan itu seolah menjadi sinyal bahwa sang pembalap tak akan menunggu selamanya. Yamaha kini tengah mengembangkan motor baru untuk musim depan, dan hasilnya akan menjadi penentu arah masa depan Quartararo. Jika pengembangan itu gagal menjawab tantangan zaman, bukan tak mungkin Quartararo benar-benar mengikuti jejak Marquez dan mencari tim lain yang lebih siap memberi paket kompetitif, bahkan jika itu berarti turun ke tim satelit. Langkah Marc Marquez untuk meninggalkan Honda dan bergabung dengan Gresini Racing bisa dibilang sebagai titik balik dalam karirnya. Setelah mengalami cedera parah dan performa buruk bertahun-tahun, Marquez berhasil bangkit bersama tim satelit Ducati, bahkan mulai mengancam posisi para pembalap muda. Quartararo mengaku terinspirasi dari keberanian Marquez dalam mengambil keputusan sulit tersebut. Lihat apa yang dilakukan Marc. Ia mengambil risiko besar, tapi itu membuahkan hasil. Terkadang, Anda harus keluar dari zona nyaman untuk berkembang, ungkap seorang sumber dekat Quartararo. Meski masa depannya masih diselimuti tanda tanya, Quartararo kini tengah mengalihkan fokusnya ke seri MotoGP Mandalika 2025 yang digelar akhir pekan ini.
Sirkuit jalanan di tepi pantai Mandalika, Lombok, telah menjadi salah satu favorit para pembalap sejak pertama kali masuk kalender MotoGP. Sesi latihan bebas dimulai hari ini, dan Quartararo bertekad tampil maksimal untuk menjaga momentum positifnya. Meski cuaca tropis dan suhu lintasan tinggi bisa menjadi tantangan, pembalap asal Prancis itu optimistis bisa bersaing. Kontrak Quartararo dengan Yamaha masih berlaku, namun segala kemungkinan terbuka di dunia balap. Tim-tim seperti Pramac Racing yang kini memiliki dukungan penuh dari Ducati atau Trackhouse Racing yang mulai serius membangun tim, bisa menjadi tujuan baru bagi sang juara dunia. Namun yang pasti, Quartararo masih merasa layak mendapat tempat di tim pabrikan, entah itu Yamaha atau tim lain yang lebih siap mendukung ambisinya kembali jadi juara dunia. Saya tidak ingin hanya sekadar bertahan di MotoGP. Saya ingin menang. Dan untuk itu, saya harus berada di tempat yang tepat, tutup Quartararo. Dengan performa yang mulai membaik dan ambisi yang tetap menyala, langkah besar Fabio Quartararo dalam waktu dekat akan menjadi salah satu saga paling menarik di dunia MotoGP. Akankah ia tetap setia pada Yamaha, atau justru membuka lembaran baru seperti yang dilakukan Marquez? Waktu yang akan menjawabnya. Perasaan campur aduk bos Ducati usai Marquez dan Bagnaia beri kemenangan sempurna di MotoGP Jepang. Hari Minggu di sirkuit Motegi, Jepang, menjadi salah satu hari paling emosional dalam sejarah Ducati. Bukan hanya karena dua pembalap mereka naik podium secara gemilang, tetapi karena di balik kemenangan itu, ada cerita yang membuat sang bos tim, Gigi Dall'Igna, menahan air mata haru. Dua nama besar menjadi pusat sorotan, Marc Marquez, sang juara dunia MotoGP 2025, dan Francesco Pecco Bagnaia, yang akhirnya bangkit dari keterpurukan panjang dan menandai kemenangannya dengan cara yang sempurna. Marc Marquez tak perlu memenangi balapan utama di Jepang untuk memastikan gelar juara dunia ke-9 dalam karirnya. Finish di posisi kedua sudah cukup bagi The Baby Alien untuk menyegel gelar MotoGP 2025, bahkan ketika musim masih menyisakan 5 seri. Selisih 201 poin dari sang adik, Alex Marquez, membuat perburuan gelar menjadi mustahil untuk dikejar. Dan yang lebih mengejutkan, ini adalah musim pertamanya bersama Ducati. Marquez menjadi pembalap keempat yang mengantarkan mahkota dunia ke pabrikan asal Italia itu, menyusul jejak Casey Stoner, Jorge Martin, dan tentu saja Bagnaia sendiri. Namun cerita tidak berhenti pada Marquez. Justru, di tanah para rival bebuyutan Jepang, rumah bagi Yamaha dan Honda, Pecco Bagnaia menunjukkan bahwa dirinya belum habis. Setelah puasa kemenangan sejak kota, Austin, Texas, dan gagal naik podium dalam 5 seri terakhir, Pecco justru tampil beringas di Motegi. Ia menyapu bersih akhir pekan, pole position, menang di sprint race, dan menguasai balapan utama. Kemenangan ini menjadi sinyal bahwa sang juara dunia 2 kali itu belum menyerah. Sebuah pernyataan keras dari sang gladiator Italia yang selama ini dibayangi musim penuh tekanan dan cedera. Di paddock Ducati, Gigi Dall'Igna berdiri dengan wajah sulit terbaca. Di balik senyum lebarnya, ia menyimpan emosi yang kompleks. Bangga, bahagia, namun juga tersentuh. Semua orang bisa membayangkan rasa kemenangan ganda ini, tapi kesuksesan kali ini terasa jauh lebih manis, lebih memuaskan, ujar Dall'Igna, dikutip dari Motosan S. Bos Ducati itu melanjutkan, Marc mengakhiri musim yang luar biasa, dan di saat bersamaan Pecco kembali kompetitif setelah melewati masa yang sangat sulit. Ini bukan sekadar kemenangan, ini adalah pembuktian karakter. Pecco bukan hanya memenangkan balapan, ia menghapus keraguan. Sejak gelar dunianya tahun 2023, performanya dianggap menurun. Sementara Ducati mulai memusatkan perhatian ke Marquez yang langsung bersinar di musim pertamanya. Kini, dengan kemenangan di Jepang, tempat di mana Yamaha dan Honda tumbuh besar, Pecco seolah berdansa di atas panggung rival, mengumandangkan bahwa dirinya masih layak diperhitungkan. Ini akhir pekan penuh bintang untuk Pecco, tambah Dall'Igna. Pole position, rekor track, sprint, dan YP race. Ia menunjukkan seluruh bakatnya. Agak terlambat memang, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Sejak 2022, Ducati tak pernah melepas gelar juara dunia MotoGP. Dominasi 4 musim berturut-turut menjadi bukti betapa pabrikan Bologna ini telah menjadi kekuatan utama di era modern. Namun Dall'Igna menegaskan bahwa perjalanan belum selesai.
Masih ada satu gelar yang sangat dinantikan oleh tim, gelar juara tim. Kami memimpin klasemen konstruktor, dan sekarang hanya tinggal selangkah lagi menuju gelar tim. Itu akan menjadi persembahan terakhir yang luar biasa bagi semua anggota Ducati Corse, termasuk yang bekerja keras di balik layar, tegasnya. Apa yang dilakukan Ducati saat ini tak hanya sekadar dominasi. Ini adalah pembangunan dinasti. Keberhasilan mereka membawa berbagai pembalap dengan gaya berbeda ke puncak menunjukkan bahwa ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari sistem yang kokoh dan mesin yang tak tertandingi. Kini, dengan Marquez sebagai juara dunia dan Pecco kembali ke performa terbaiknya, Ducati memiliki dua pembalap kelas dunia yang siap menulis babak selanjutnya dalam sejarah MotoGP. Motegi 2025 akan selalu dikenang bukan hanya sebagai tempat Marc Marquez mengunci gelar ke-9, tapi juga sebagai titik balik bagi Pecco Bagnaia. Dan di tengah semua itu, Gigi Dalinya menjadi saksi bagaimana air mata perjuangan berubah menjadi peluk kemenangan. Seperti yang ia katakan dengan penuh emosi, kami merasa terhormat dan bangga dapat menambah lembaran baru dalam sejarah olahraga yang luar biasa ini. Kini, tinggal satu langkah terakhir menuju kesempurnaan, gelar tim. Dan Ducati, dengan seluruh kekuatan dan sejarahnya, siap mewujudkannya. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Valentino Rossi ungkap rival terberat di MotoGP, nama Marc Marquez justru tak disebut, meremehkan? MotoGP bukan hanya tentang kecepatan, tapi juga tentang cerita, rivalitas, dan emosi yang membakar sepanjang lintasan. Dan siapa yang lebih tahu soal itu selain sang legenda hidup, Valentino Rossi? Sosok yang selama lebih dari 2 dekade menjadi pusat dari drama, kemenangan, dan kontroversi di dunia balap motor. Namun baru-baru ini, pernyataannya justru memantik kembali api perdebatan yang sempat mereda. Dalam sebuah acara peluncuran livery tim VR46 di Indonesia menjelang MotoGP Mandalika, Rossi mengungkap siapa saja rival terberat sepanjang karirnya. Anehnya, nama Marc Marquez, yang selama ini dianggap sebagai rival utama Rossi, justru tak disebut sama sekali. Saya punya banyak rival hebat di karir saya, dan menurut saya itu antara Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Max Biaggi, dan Dani Pedrosa, ujar Rossi, dikutip dari Crash.net. Sulit mengatakan siapa yang paling berat, mungkin Lorenzo, karena kami satu tim dan lama jadi rekan setim. Jadi, rivalitas itu bukan sekadar persaingan, tapi seperti kisah cinta, tambahnya sambil tersenyum. Ketidakhadiran nama Marc Marquez dalam daftar tersebut langsung menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, sejak musim 2015, hubungan Rossi dan Marquez menjadi sorotan dunia. Keduanya terlibat dalam perseteruan panas yang mengubah wajah MotoGP modern. Saat itu, Rossi menuding Marquez sengaja membantu Jorge Lorenzo dalam perebutan gelar juara dunia. Insiden kontroversial di Sepang, di mana Rossi dan Marquez terlibat kontak fisik di lintasan menjadi titik balik dari hubungan mereka. Sejak itu, aura permusuhan seolah tak pernah benar-benar padam. Kini, dengan pernyataan Rossi yang melupakan nama Marquez dari daftar rival beratnya, banyak yang bertanya-tanya. Apakah Rossi sedang menyampaikan sesuatu secara halus, atau ini hanya bentuk denial yang tersisa dari luka masa lalu? Di sisi lain, Marquez justru menunjukkan sikap dewasa dan penuh hormat. Seusai MotoGP Jepang akhir pekan lalu, di mana ia berhasil menyamai rekor Rossi dengan 7 gelar dunia di kelas utama, dan total 9 gelar di semua kelas, pembalap Spanyol itu tak segan menyebut Rossi sebagai salah satu inspirasinya. Meraih 9 gelar seperti Rossi dan Agostini adalah mimpi masa kecil. Saya merasa terhormat bisa berada di antara mereka, ujar Marquez dengan rendah hati. Pernyataan itu membuat publik semakin terkejut. Satu pihak bicara hormat, yang lain memilih diam. Jika menyelami daftar rival yang disebut Rossi, sebenarnya tak ada yang mengejutkan secara teknis. Max Biaggi, musuh bebuyutan dari era awal karir Rossi, adalah simbol klasik dari rivalitas dua generasi Italia. Pertarungan mereka bukan hanya di lintasan, tapi juga di luar arena, penuh ego, tensi, dan gengsi nasional. Casey Stoner, si anak ajaib dari Australia, juga pernah membuat Rossi frustrasi di lintasan. Namun hubungan mereka belakangan berubah menjadi respek mendalam. Bahkan, Stoner kini beberapa kali terlihat di VR46 Range, membantu mendidik generasi muda pembalap binaan Rossi. Ironis, melihat bagaimana dua rival bisa berubah jadi kolega harmonis.
Dani Pedrosa, meski tak pernah menjadi juara dunia kelas MotoGP, adalah pembalap teknikal luar biasa yang konsisten menjadi ancaman. Sementara Jorge Lorenzo, rivalitas Rossi dan Lorenzo saat di Yamaha menjadi cerita legendaris, dua ego besar dalam satu garasi. Rossi menyebutnya seperti kisah cinta, menggambarkan betapa rumit dan intensnya hubungan mereka. Namun tetap saja, tak adanya nama Marquez menimbulkan pertanyaan yang belum terjawab. Apakah Rossi benar-benar tak menganggap Marquez sebagai rival sekelas? Atau luka lama itu terlalu dalam untuk dikenang kembali? Menariknya, walau Rossi seolah menghapus Marquez dari daftar sejarah berkata lain. Banyak pengamat MotoGP menganggap perseteruan Rossi dan Marquez sebagai salah satu rivalitas paling ikonik dalam sejarah olahraga ini. Menyamai bahkan melampaui drama Senna versus Prost di Formula 1. Namun kenyataannya, waktu terus berjalan. Rossi kini sudah resmi pensiun sejak 2021 dan fokus ke ajang FIA World Endurance Championship, berlaga di balik kemudi mobil balap, bukan motor. Sementara Marquez, meski sempat cedera parah dan terpuruk, kini perlahan kembali ke performa puncaknya dan bahkan masuk tim pabrikan Ducati mulai musim depan. Hubungan mereka mungkin tidak akan pernah kembali seperti semula. Tapi di tengah persaingan yang penuh ego, tersimpan rasa hormat yang tidak selalu harus diungkap dengan kata-kata. Apakah Valentino Rossi meremehkan Marc Marquez? Tidak ada yang tahu pasti. Mungkin tidak, mungkin iya. Bisa jadi, bagi Rossi, rivalitas bukan hanya soal siapa yang menang lebih banyak, tapi siapa yang benar-benar menyentuh sisi emosional dalam karirnya. Dan untuk itu, nama-nama seperti Lorenzo, Biaggi, dan Stoner memang lebih dalam maknanya. Namun satu hal yang jelas, Rossi dan Marquez telah menulis babak penting dalam sejarah MotoGP. Terlepas dari ego dan luka, keduanya adalah pilar dalam era keemasan balap motor. Dan bagi para penggemar, cerita ini belum sepenuhnya selesai, selalu ada ruang untuk harapan. Mungkin suatu hari akan ada pelukan, atau setidaknya, satu kalimat sederhana, kita pernah jadi rival hebat. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your